Pertanyaan dari Nurul Farida, Gus, pripun cara memperkuat hafalan? Memperkuat hafalan, ya. Banyak faktor. Kalau ta'lim, orang kalau ingin hafalannya kuat, satu, baca Quran, banyak baca Quran, baca sholawat, dan jangan makan yang menyebabkan lendir, pilek dan lain-lain itu. Itu tadi lalian. Ya wis ngelu ya apa eling-eling apalane. Ya. Nah, sekali lagi hindari makanan yang membuat orang otaknya terganggu sehingga menjadi pelupa. Salah satunya adalah penyedap rasa MSG, itu menjadikan lemot pikirannya. Nah, ini hafalannya ya susah lah. Jadi kalau ingin hafalannya kuat, hindari makanan yang bahaya, tapi justru makanlah yang menyehatkan otak, yang sehat, yang halal, yang sehat, ya. Yang halal. Dan otak itu harus disegarkan. Jadi kayak tubuh ini juga butuh kebugaran, otak juga butuh kebugaran. Maka ada olahraga otak, ada yang di floating, mengapung di atas air, itu juga untuk dalam rangka rileks, ya. Menyegarkan itu juga untuk menyehatkan otak. Ada yang di setel musik, ya, musik klasik. Kalau kita ya ngaji Quran. Jadi menurut penelitian di Amerika, orang kalau tiap hari mendengarkan bacaan Quran, ya, khususnya dia sendiri yang ngaji 15 menit per hari, insya Allah menjadi cerdas, hafalannya kuat. Jadi sekali lagi, kalau ingin hafalannya kuat, ya hindari yang bahaya-bahaya, baca Quran yang banyak, baca sholawat yang banyak, dan otaknya harus dibuat segar. Otak bisa optimal kalau suplai darah cukup. Berarti orang sujud itu adalah suplai darah ke otak besar sekali, karena itu sholatnya yang banyak. Ya, karena tidak ada kegiatan olahraga yang suplai darah ke otak paling besar kecuali ketika sujud. Ketika sujud ini ada saraf-saraf yang kecil yang nggak bisa dimasuki darah kecuali sujud. Nah, maka sujudlah. Berarti sholatlah yang banyak, insyaallah. Kemudian kalau hafal Quran misalkan, ya harus diulang-ulang sampai terbayang. Jadi baca pelan sampai terbayang. Maksudnya terbayang itu ya benar-benar kelihatan tulisannya ini. Itu insya Allah nanti hafalannya kuat, ya, awet lah. Jadi kalau sudah terbayang itu awet. Kan misalkan ngafal Quran itu ada yang baca Quran di mulut saja, maksudnya hafalnya di mulut saja, ya. Jadi salah kadang sudah nggak tahu karena di mulut, ya. Nanti bisa dinaikkan lagi menjadi di pikiran. Jadi dia sudah bisa mikir, oh setelah ini ayat ini, oh yang benar ini tak malun bukan yak malun, itu berarti baca dengan pikiran. Nanti yang ketika naik lagi baca dengan hati. Artinya kalau ayat ini menakutkan, hatinya ikut sedih, ayat surga ikut senang. Jadi itu antara mulut, pikiran dan hati sudah menyatu. Ini insya Allah awet sekali. Ya. Ya. Jadi harus diulang-ulang sampai terbayang lah. Kayak Fatihah ini kan orang sudah sudah diulang-ulang tiap hari sehingga kuat hafalannya. Jadi ya harus sehat lah, sehat fisik, jasmani. Orang kalau kena diabetes itu salah satunya kan otaknya juga terganggu, itu sering pelupa. Ya, jadi salah satunya stroke. Kayak Gus Dur dulu sebelum kena stroke itu 10.000 nomor telepon hafal itu. Begitu kena stroke kan sudah tinggal sekian yang dihafal, jadi berkurang, ya. Jadi sekali lagi sakit itu juga bisa membuat hafalannya berkurang bahkan hilang. Ada orang hafal Quran khatam itu tidak tahu sakit panas yang bagaimana sampai lupa semua itu. Akhirnya menghafalkan lagi mulai nol.
Jadi benar-benar blank, hilang. Itu bisa. Jadi sekali lagi, kalau ingin hafalannya awet, ya harus berzikir, berdoa, kemudian diulang-ulang sampai terbayang. Makanan harus sehat, ya. Jangan suka marah. Marah itu bisa menghilangkan hafalan mungkin, ya. Kenapa? Ya orang marah itu kan kayak dikocak itu, ya. Ya. Jadi sarafnya itu bisa pedet ya kalau orang marah itu, bisa putus, ya. Namanya stroke, ya. Itu karena kebanyakan marah, ya otomatis hafalannya agak lalilin, muring-muring terus, ya. Saya melihat orang marah itu nggak tahu kalau dia istrinya, tampar istrinya, anaknya ditampar. Berarti kan lupa itu, ya. Lupa istrinya, lupa anaknya, lupa orang tuanya. Itu gara-gara marah. Maka jangan suka marah. Ya, sekali lagi, kalau ingin hafalannya kuat, di samping memang turunan. Jadi ada di Arab itu marga as-sangkiti. Itu hafalannya luar biasa. Bahasanya masuk perpustakaan, keluar sudah jadi buku. Hafalannya kuat sekali, ya. Ya. Memang orang kita ini sering lupa dan suka melupakan, terutama yang punya hutang, lupa waya nyaur. Atau bahkan lupa kalau punya hutang, sehingga seolah-olah ketemu orangnya pun merasa nggak punya hutang. Itu berarti bukan lupa ini, ya, melupakan, ya. Atau gampang lupa orang Indonesia itu. Kemarin dimaki-maki, sekarang menjadi teman karena satu fraksi, satu partai. Lupa. Dan cinta dunia itu bisa membuat orang gampang lupa. Ya. Ya, saya melihat orang cinta dunia kan cepat tua itu. Ya. Karena apa ya? Beban beratnya. Karena apa ya? Bukan cita-cita itu apa? Kemauannya itu besar sekali. Ya, memburu dunia, tidak melihat kemampuan dirinya, ya, kemampuan skillnya, kemampuan fisiknya, kemampuan rohani itu sering tidak diukur, ya, sehingga melampaui batas, maka cepat tua, cepat pelupa, cepat stroke. Itu cinta dunia, bahkan cepat pikun. Ya. Itu orang kalau cinta dunia. Juga termasuk pelupa adalah sampai pikun, ya. Itu adalah orang yang gak legowoan. Gak legowo itu kalau ada orang beli mobil dia sakit hati, ada temannya dilamar orang yang ganteng dia sakit hati, gak legowoan. Ya inilah yang membuat cepat pikun, ya. Ya pelupa lama-lama jadi pikun. Obatnya diadzani tiap maghrib telinga kanan, diqomati telinga kiri. Kalau bisa sampai 41 hari. Jadi kalau ingin hafalannya kuat, ya itu makan harus sehat. Mungkin bisa konsumsi kacang hijau direbus, itu insya Allah bisa memperkuat otak kita untuk menghafal. Daya kerjanya madu kurma, ya. Itu termasuk bagian dari memperkuat otak kita sehingga daya kerjanya optimal, menghafal mudah, dan insya Allah awet. Jadi madu terus kacang hijau direbus, diminum. Kurma paling murah apa ini? Kacang hijau mungkin, ya. Kalau nggak habis bisa digodok lagi. Itu insya Allah kalau menurut pengamatan kami, anak-anak di pondok itu yang biasanya cuma kuat menghafal beberapa ayat kan sampai separuh, kita terapi kacang hijau bisa separuh, bahkan bisa satu halaman atau satu pojok. Itu berarti kan sudah yakin lah, tidak satu anak, tapi beberapa anak itu kita terapi dan otaknya mampu menghafal. Otomatis kalau mampu menghafal banyak, ya insya Allah bisa awet lah. Yang sering mengkonsumsi MSG itu biasanya sering lupa, ya, karena otaknya tidak optimal kerjanya. Dan berdoa, sekali lagi tetap berdoa, karena ilmu dari Allah, hafalan itu dari Allah, anugerah dari Allah hafalan dia. Orang cerdas, pinter, tidak jaminan hafalannya kuat. Ya, maksudnya gapat gelem ngapalno. Ya. Karena beda kan, ya. Jadi menghafal itu otak kanan itu menghafal,
otak kiri untuk memikir yang ilmu pasti, hitung-hitungan. Kalau hafalan adalah otak kanan, otak kiri untuk ilmu pasti, sedangkan otak tengah untuk merasa. Maka orang biasanya ditutup matanya bisa nyetir mobil, jalan itu karena pakai otak tengah untuk merasakan sesuatu. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.